daripada kita jadwalnya selalu keras. bentrok gimana soalnya suwiku sekali loh. Sama jenengan juga ya Allah, alhamdulillah hari ini ketemu. Iya alhamdulillah. Oh ya Bu, katanya jenengan mau praktik percakapan coaching hari ini. Iya hari ini. Ya. Oke. Terus jenengan meminta saya menjadi observer. Observer, Ya. minta bantuannya. Iya Bu, gini. Nanti praktiknya sama siapa? Coachingnya Bu? Coachingnya sama Bu Melisa nanti. Oh Bu Melisa. Oke. Beliaunya sudah hadir Bu? Belum, sebentar lagi. Oh sebentar seperti lagi. itu. Oh iya Bu, sebelum kita melakukan percakapan coaching nanti ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Leli. Ini kira-kira Bu untuk nanti percakapan coaching rubrik penilaiannya nanti seperti apa Bu? Iya. Untuk rubrik penilaian Ya. nanti saya ingin menggunakan rubrik penilaian yang sesuai dengan alur kita. Jadi nanti alurnya jelas, ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian rencana aksi saya, dan yang terakhir komitmen saya terhadap penyelesaian itu nanti. Alur kita itu sangat bagus sekali dan memang sangat relevan kalau kita gunakan di bidang akademik seperti ini. Oh iya Bu, terus kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan yang nanti bisa saya observasi Bu? Oh iya, untuk kompetensi pada coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu yang pertama ada kehadiran penuh. Oh, iya. Kemudian mendengarkan secara aktif, menjadi pendengar yang baik, kemudian berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk pemetaan masalahnya. Itu Bu Esti. Kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan Ya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Betul, coaching. ya. Kira-kira dari ketiga indikator ini yang spesifik Bu, kompetensi spesifik mana yang kira-kira nanti saya observasi Bu? Untuk spesifiknya saya ingin berfokus pada kehadiran penuh. Jadi saya ingin fokus dengan coaching saya, mendengarkan dengan baik, kemudian sehingga nanti jelas masalahnya itu apa, kondisinya seperti apa, itu bisa jelas. Ini yang terakhir Bu pertanyaannya. Kira-kira nanti indikator percapaian dari kehadiran penuh itu berikutnya apa saja Bu? Ya, dengan kehadiran penuh itu nanti saya harap indikatornya antara lain bagaimana fokus pada pemecahan masalahnya, kemudian saya mampu menatap lawan bicara saya dengan penuh ya, kemudian coaching saya bisa bercerita dengan santai tanpa terbebani, kemudian saya bisa menyimak dengan sungguh-sungguh. Oh ya Bu, nanti kira-kira proses coachingnya ada di mana Bu? Di outdoor atau di dalam ruangan gimana Bu? Sepertinya karena ini nanti ada upacara oh, iya, ada juga, upacara. terus anak ada yang olahraga, Iya. jadi nanti di dalam Iya, saja. biar nggak terlalu terganggu Oke. dengan suaranya anak-anak. Iya, Iya Bu, betul. baik. Jadi kita di dalam ruangan Iya, dalam aja. sambil nunggu Bu Iya Melisa. Bu, iya Bu, mari kita ke ruangannya dulu Bu. Terima kasih ya Bu Iya, Estris. Bu. Selamat siang Bu Melisa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Selamat siang Bu Leli. Bu Leli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana? Ada apa nih hari ini? Ada cerita apa nih hari ini? Hari ini sebenarnya gini Bu Leli, saya itu ingin konsultasi dan sharing dengan Bu Leli. Kemarin itu saya selama di kelas beberapa hari terakhir ini sedikit mengalami suatu kendala di Bu Leli dalam pembelajaran saya di kelas. Nah, tahu sendiri kan anak-anak SD itu bagaimana tingkah lakunya si anak SD itu yang dimana karakternya itu memang tidak bisa diam Bu Leli. Ketika dikasihkan suatu pembelajaran, awalnya 1 menit 2 menit dia bisa untuk apa yang namanya serius, untuk konsentrasi ya. Tapi setelah itu kita sebagai guru itu perlu bagaimana ya, perlu suatu tindakan khusus Bu Leli. Nah, di sini saya bingung hal apa yang harus saya lakukan. Nah, selain itu nilai
apa ya, hasilnya anak-anak itu saya amati semakin kesini semakin turun Bu Leli. Apalagi ini di pelajaran IPA yang akhir-akhir ini anak-anak itu sedikit apa ya, kesulitan dalam menghafal materi juga, dalam memahami materi gitu Bu Leli. Ya, gitu ya. Jadi Bu Melisa akhir-akhir ini ada kesulitan masalah pada waktu pembelajaran. Jadi anak terganggu fokusnya. Di mereka hanya fokus di awal-awal saja ya, mungkin setelah itu fokus mereka terpecah, akhirnya membuat nilai mereka turun seperti itu ya. Ya namanya anak SD ya, jadi apalagi dengan jumlah yang banyak pasti terganggu, ada temannya yang gimana-gimana. Nah ini nanti kira-kira setelah kita ngobrol tentang masalah yang Bu Melisa ini, kira-kira apa yang Bu Melisa inginkan dari hasil pembahasan kita hari ini? Nah, dari hasil pembahasan seri ini saya sangat berharap Ibu Leli, khususnya konsentrasi mereka itu lebih meningkat lagi, lebih ada peningkatan dalam memahami materi lebih baik lagi. Nah, hasilnya nanti pun pasti juga akan mengikuti, yang dimana kita sebagai guru kan kita harapkan nilainya kan di atas KKM seperti itu, dan bukan sebenarnya kita tidak fokus hanya pada nilai hasil, tapi pemahaman anak aja, ya prosesnya anak, bagaimana mereka rasa ingin tawanya tinggi dan bagaimana ketertarikan si anak itu terhadap materi kita. Nah, sebenarnya harapan-harapan itu yang saya harapkan sejauh ini Bu Leli. Selama beberapa hari ini setelah Bu Melisa merasakan ada masalah tersebut, Bu Melisa sudah melakukan observasi belum terhadap kebiasaan? Apakah ada perubahan kebiasaan dari anak tersebut? Perubahan kebiasaan yang terjadi di akhir-akhir ini ada Bu Leli, yang dimana anak itu ketika di awal pembelajaran itu sepertinya kayak kurang semangat gitu ya Bu Leli ya. Kemudian rasa apa ya, keingintahuannya itu jadi menurun. Ya, itu yang saya rasakan selama saya melakukan pembelajaran di kelas akhir-akhir ini. Atau mungkin karena materinya juga terpengaruh juga ya. Untuk akhir-akhir ini materinya itu sangat padat sekali Bu Leli. Nah, mungkin itu salah satu hal yang membuat anak-anak itu jadi kurang tertarik pada materi tersebut. Mungkin itu. Sudah berlangsung berapa hari itu? Kurang lebih sekitar 3 harian Bu Leli. Nah, dari hasil pengamatan Bu Melisa, kira-kira terjadinya anak susah fokus ini pada mata pelajaran tertentu atau di semua mata pelajaran di sepanjang hari itu? Saya amati itu di mata pelajaran tertentu Bu Leli, khususnya itu di bidang IPA. Dan di IPA itu kita banyak sekali rangkuman-rangkuman dan pemahaman yang lebih padat dan mendalam daripada materi yang lain seperti itu. Yang megang IPA Bu Melisa ini? Iya, sebagai guru kelas, jadi megang semua laporan, hampir semua mapel. Akhirnya kan kita juga tahu, oh anak ini pada tertarik pada pelajaran ini, kenapa yang ini kok jadi berbeda, seperti itu. Tapi kan tadi Bu Melisa bilang ya kalau di awal itu mereka masih semangat. Nah, penurunan fokusnya tadi itu pada waktu masuk ke bagian materi yang mana? Apakah di selang berapa menit atau kapan mulai berubahnya? Mulai berubahnya itu ketika kita mulai memasuki materi IPA tadi Bu Leli. Nah, memahami anggota tubuh, kemudian sistem peredaran darah. Jadi hal-hal yang menurut anak masih asing, akhirnya anak harus menghafal, harus memahami materi yang lebih dalam lagi. Dan jika di rumah kurang belajar, akan itu nanti akibatnya di sekolah juga berpengaruh juga. Itu terjadi di rata-rata anak dalam satu kelas atau hanya beberapa? Kurang lebihnya itu setengah dari jumlah dari siswa tersebut Jadi mungkin karena kalau saya amati, atau mungkin karena memang mata pelajarannya yang sulit dipahami mungkin ya Bu Leli ya. Bisa jadi ya, karena mata pelajarannya sedikit lebih berat, jadi anak mulai bingung mungkin ya. Lantas dari beberapa hari terjadi perubahan ini dan hasil dari Bu Melisa observasi, apa
Sejauh ini masih belum banyak yang harus saya lakukan Bu Leli. Nah ini kan saya juga ingin sharing ke Bu Leli. Nah selain itu apa ya Bu Leli, ya mungkin untuk kedepannya harus melakukan pembelajaran yang berbeda lagi ya di hari-hari sebelumnya mungkin ya Bu Leli. Bu Melisa sudah mencoba model atau strategi pembelajaran baru nggak? Atau medianya yang baru mungkin dalam penyampaian materi agar anak nggak gitu bosan? Sejauh ini masih belum Bu Leli. Belum ya. Atau mungkin mereka tadi anggota tubuh ya, sudah pernah belum Bu Melisa mencoba untuk diskusi kelompok atau memperagakan menunjukkan demonstrasi lah, mungkin model demonstrasi itu sudah pernah apa belum? Demonstrasi sudah, akan tetapi masih belum maksimal Bu Leli yang saya lakukan. Jadi mungkin pada waktu memperagakan anak sudah semangat ya, tapi di detik-detik selanjutnya anak mulai turun gitu ya. Lantas ada upaya lain nggak dari Bu Melisa kira-kira selain yang tadi? Mungkin yang akan saya lakukan untuk kedepannya ya Bu Leli ya, di sini saya akan berusaha untuk membawakan materi tersebut dengan metode yang lebih menarik lagi mungkin Bu Leli ya. Itu bisa dilakukan misalkan dengan membuat lirik nyanyian yang liriknya itu bisa dimasuki materi pelajaran. Mungkin bisa seperti itu ya Bu Leli ya. Iya ya. Buat kelas berapa ya ini? Ini untuk kelas 5 SD. Berarti itu nanti yang membuat lirik lagunya siapa? Kalau untuk membuat lirik itu nanti dari saya, kemudian bisa di apa itu namanya Nyanyikan bersama, jadi anak-anak semangat ya, karena ada apa itu dicampur dengan model bermain ya. Iya, mungkin bisa seperti itu ya Bu Leli ya. Bisa masuk itu. Selain itu ada alternatif lain nggak? Untuk alternatif lain mungkin bisa juga dengan saya menambah media pembelajaran di dalam kelas. Itu nanti biar anak tidak abstrak ya Bu Leli ya. Ini materi ini peredaran itu seperti apa, jadi biar ada gambaran secara jelas gitu ya Bu Leli ya. Menurut saya ya. seperti itu. Bagus sih menurut saya. Apa itu namanya, rencana-rencana Bu Melisa ini kira-kira nih, kalau menurut Bu Melisa dari rencana yang ingin Bu Melisa terapkan nanti, kira-kira itu apa ya kelebihannya biar anak bisa fokus? Kelebihannya anak, saya harapkan, saya sangat berharap itu bisa lebih konsentrasi lagi dalam belajarnya Bu Leli. Selain itu ketika anak sudah konsentrasi, pasti nanti di dalam proses pembelajaran itu anak merasa tertantang dan aktif dalam pembelajaran seperti itu, dan kemampuan kognitifnya juga pasti akan mengikuti juga. Tadi kan Bu Melisa juga membahas tentang ada penurunan nilai ya. Nah, ada upaya lain nggak? Kalau tadi kan media, kemudian lirik, itu kan sebagai proses pembelajarannya. Nah, untuk ke penilaian ada rencana tersendiri nggak dari Bu Melisa? Kalau untuk penilaian sepertinya memang dampak dari sebuah proses. Jadi ketika prosesnya itu kita berusaha untuk lebih baik lagi, nanti ketika di akhir pembelajaran untuk penilaiannya kemungkinan bisa mengikuti juga. Itu ya, jadi penekanannya ke pembelajaran prosesnya, nanti otomatis di apa itu di tes akhirnya pasti Bu Melisa yakin ya, berarti ini kalau bisa meningkat ya sih bagus. Nah berarti Bu Melisa harus berkomitmen ya, ini semoga nanti kedepannya bisa benar-benar diterapkan pada anak-anak dan anak-anak bisa fokus kembali ke pelajarannya, walau materinya beragam, agak sulit, tapi semoga dengan inovasi-inovasi dari Bu Melisa ini bisa membangkitkan kembali fokus mereka, dan semoga nilai mereka juga baik kembali. Amin. Ya sudah Bu Melisa, semoga sukses ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Leli. Sama-sama.
Melisa. Saya lihat Bu Melisa sebagai coach juga sangat nyaman dengan panjenengan, juga sangat terbuka menceritakan semua permasalahan. Oh ya Bu, di sini saya ingin menanyakan Bu, kira-kira yang dari praktek coaching tadi yang menjadi ketercapaian pengembangan yang jenengan inginkan itu apa Bu Leli? Tadi dari hasil coaching ya, itu sudah saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah pada tahap tujuan, saya sudah menggali permasalahan, kemudian juga sudah terjalin kesepakatan apa yang diharapkan dari Bu Melisa itu nanti melalui proses coaching tadi, kemudian diidentifikasi masalah pun juga sudah terpetakan ya. Jadi saya sudah menanyakan kira-kira kan masalahnya ini ada penurunan konsentrasi karena pada pelajaran yang lebih sulit kontennya, karena di pelajaran MIPA dan terutama di anatomi tubuh. Nah, tadi juga sudah saya petakan kira-kira apakah di semua anak ataukah hanya sebagian seperti itu. Kemudian di rencana aksi juga sudah disampaikan Bu Melisa. Ternyata Bu Melisa juga berusaha membuat memberikan media yang lebih menarik seperti itu, dan kemudian ternyata sudah ada perubahan, akan tetapi belum maksimal. Kemudian pada tahap di tanggung jawab, dan komitmen bersama, saya tadi juga menanyakan kepada Bu Melisa, nah, kira-kira ada alternatif lain tidak untuk solusi yang ditawarkan, atau ada inovasi apa dari Bu Melisa, dan ternyata sangat luar biasa karena siswanya ini kelas 5 SD ya, jadi mereka lebih senang dan lebih tertarik jika belajar sambil bermain. Betul. Kemudian inovasi dari Bu Melisa ingin mengubah lirik lagu, jadi anak-anak belajarnya itu menggunakan lagu tadi agar lebih mudah untuk diingat, yang sebelumnya menggunakan demonstrasi, oh ini loh anatomi tubuh saya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan lirik lagu diharapkan anak semakin melekat di ingatannya, karena namanya kontekstual ya, belajar sambil secara langsung itu lebih mudah. Kemudian saya juga menanyakan kalau itu kurang efektif seandainya apalagi. Nah, ternyata Bu Melisa ingin membuat media yang lebih interaktif, jadi ada interaksi antara murid dengan medianya tadi. Jadi adik-anak ketika mungkin dicoba medianya interaktif, itu akan lebih ada sensasi yang lain lah, lebih menyenangkan seperti itu. Benar Bu Leli, tadi kalau saya amati proses coachingnya itu sangat luar biasa menarik sekali. Dari curhatannya Bu Melisa juga sangat sudah mendapatkan solusi-solusinya. Tadi kalau sekilas saya beri kesimpulan memang bahwa Bu Melisa itu muridnya kelas 6 SD sedang mengalami penurunan fokus. Betul. Khususnya pada mata pelajaran IPA ya, pada materi anatomi tubuh. Bahkan di sini Bu Melisa punya ide-ide baru yang sangat luar biasa, antara lain tadi apa lagu ya, mengubah lirik lagu, jadi anak-anak lebih antusias lagi untuk memahami tentang anatomi tubuh. Selain itu juga media pembelajarannya juga lebih variatif atau inovasinya. Jadi memang Bu Melisa sendiri juga sudah menemukan solusi-solusinya. Dengan juga proses coaching juga memancing-mancing pembicaraannya juga sangat bagus. Oh ya Bu, di sini kan tadi di awal waktu pra-observasi Bu Leli meminta saya untuk mengobservasi khususnya spesifiknya tentang kehadiran penuh. Kalau saya amati selama tadi awal sampai akhir, Bu Leli sudah melakukannya dengan baik. Dengan menyimaknya dengan sangat seksama, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Bu Melisa. Jadi Bu Melisa sendiri juga nyaman, terbuka, sepertinya tidak ada yang ditutup-tutupi ya Bu. Sangat nyaman sekali. Selain ini Bu, selain kompetensi kehadiran penuh yang saya rasa dengan sudah sangat bagus, itu ada kompetensi lain nggak Bu yang ingin dikembangkan? Saya masih merasa perlu untuk mengasah kemampuan saya pada pemberian pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi agar masalahnya itu semakin mengerucut dan
solusinya nanti bisa semakin efektif jika diterapkan dalam permasalahan coaching saya begitu. Ini sebenarnya kalau saya amati tadi pertanyaan yang jenuh sudah sangat berbobot semua loh Bu, sudah bagus. Semoga Iya, cuma yang jelas tapi kita itu kalau dalam praktek coaching harus terus berlatih Bu. betul Iya. ya. Kalau enggak gitu nanti lupa Bu sama teori Iya, kita. betul, karena memang Iya, harus iya, Bu. latihan Harus terus latihan. ya. Kalau keterampilan itu pasti Iya. harus dilatih. Kita harus berlatih dengan teman sejawat bisa atau dengan siswa Bu, karena Iya. permasalahan siswa itu sangat banyak. Apalagi kalau panjenengan SMA, guru SMA permasalahannya kompleks, sangat iya. kompleks sekali. Oh iya Bu, sepertinya untuk kegiatan coaching hari ini sudah selesai nggih. Alhamdulillah, Jenengan juga ya. sudah sangat bagus sekali, sudah maksimal sekali. Lain waktu kita melakukannya lagi untuk di lain kesempatan dengan Iya. coaching yang berbeda nih ya Bu. Kita menanti respon dari Bu Melisa, Iya. umpan balik dari Bu Umpan balik, Melisa iya, buat benar. untuk coaching selanjutnya. Iya. Terima kasih Terima kasih Bu banget Leli Bu ya. Esti. Kapan-kapan kita ketemu